Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back into channel GSBC TV. Beda lembur jadi dulur sing alapur. Bertemu lagi bersama saya Ujang Arifin di acara obrolan seru seputar ojol. Hanya di sini kalian bisa dapatkan informasi-informasi tentang ojol, cerita-cerita seru tentang ojol, cerita-cerita romantis dan tentang ojol, dan cerita-cerita mistis tentang ojol. Oke, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Dibilang dari luar kota bisa jadi, dibilang dari kampung juga bisa jadi. Kita saat ini kita mau membahas tentang obrolan-obrolan aja ya. Mungkin ada banyak bahasan yang akan ditanyakan oleh saya kepada tamu ini, dan banyak cerita-cerita yang kita ungkapkan kepada tamu ini, dan mungkin kalian juga udah pada tahu ini familiar banget di Tasik. Oke, kita sambut aja Ujang Bibilitik atau Ujang Tetel. Halo bro, apa kabar? Baik. Selamat datang di TV GSBC. Sengaja kita di sini? Sengaja. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama nggak main ke markas SBC dikarenakan dengan kesibukan. Wah, emang ya benar ya, emang banyak kesibukan si Ujang Tetel ini. Kesibukannya apa aja ini? Sekarang ya kuliah. Kuliah kah? Kuli bangunan kah? Kuli lah, itu masih tanda kutip ya. Coba. Alhamdulillah sekarang Kuli bangunan, bukan kuli bangunan bangun rumah tangga, bukan. Oh ya, ngomong udah nikah belum? alhamdulillah saat ini udah nikah. Untuk saat ini udah nikah nggak? Untuk saat ini udah nikah. Itu jawaban bertanda kutip. Maksudnya gimana? Udah nikah. Untuk saat ini. Jadi kedepannya mau nambah kah? Apa gimana ini ceritanya? Ya kalau kita sih mudah-mudahan satu aja. Cuman kita nikmatin. Kalau ada suratan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua dan bisa adil, Amin. syariat sesuai dengan agama, ya apa buat. Amin. Allah yang sehat. apa ya namanya ya? Allah yang menghendaki, saya cuma menjalankan. Cuman untuk saat ini saya tetap setia satu. Mantap. Oke, ini mungkin saya pertanyaan-pertanyaan mungkin agak gimana ya? Enggak kerangkum ya, soalnya ngedadak juga ini Bang datangnya. Saya nggak tahu juga. Siap. Ngedadak-dadak ada di BC enggak gitu. Mau main ya sekalian aja saya podcast saat ini. Oke Bang, ini ya. Mau nanya nih Bang. Abang ojol juga ya? Dulu ojol juga. Nah, Masih tetap. oh tetap masih ojol. Alhamdulillah. Masih ngojol. Abang pertama gabung di ojek online tahun berapa Bang? Di mana? Dan tahun berapa, tanggal berapa, dan di mana pertama gabung di online? Pertama gabung itu saya di Tangerang Selatan. Saya masuk Grab. Dulu itu di BSD. BSD. Tahun kalau nggak salah akhir-akhir 2017. 2017. Pertengahan, cuma bulannya nggak tahu, pertengahan 2017. Waktu itu saya cari kerja susah dan ada rekan udah masuk ojol aja dan saya masuk. Kala itu bikin satu hari langsung jadi, dan hari itu juga saya ngebit dan saya belum tahu namanya aplikasi ojol itu. Cuman karena ikut nongkrong dengan ojol-ojol yang lain dan komunitas lain ya diajarkan, ya alhamdulillah sampai sekarang masih ojol dan banyaklah melewati manis pahitnya ojol. Waktu tahun-tahun 2017 itu di Jabodetabek masih ada zona merah, dan kita kenapa kita harus masuk komunitas
karena biar kita bisa tahu zona merah di mana, terus ada apa-apa di jalan juga. Kalau punya komunitas itu akan lebih mudah daripada single fighter yang sendiri ya. Oh iya, betul betul. Nah, single fighter itu dalam arti ada single fighter club, ada single fighter sendiri-sendiri tanpa komunitas, cuman masuk wadah-wadah biasa. Terus Bang mau nanya nih Bang, kan di Tangerang ya? Abang di Tangerang itu pertama masuk komunitas mana Bang? Kalau masuk komunitas, karena dulu saya di Tangerang itu cuman satu minggu ikut di rumah kakak. Ya. Nah, saya beranikan udah ngojek 1 minggu, saya beranikan kos sendiri di Jakarta Barat perbatasan Jakarta Timur dan Utara perbatasan, yaitu tepatnya di Pangeran Jakarta, lampu merah yang mau ke Kemayoran PRJ. Saya pertama masuk itu ke Lowoijo Jakarta Barat. Lowoijo. Di samping Studio 5 Indosiar. Studio 5 ya Indosiar lah, di Gang Macan, masih ingat tuh, sampingnya Bank BNI. Nah, saya masuk ke situ dikarenakan kita sering ngumpul di salah satu mall di Jakarta Barat, di Danmogot tepatnya. Saya diajak ikut ke sana dikarenakan sesama ojek online, dan dia membawa ke BC Lowoijo, dan saya tertarik juga, ya udah masuk karena kan ya memperbanyak dan memperluas persaudaraan. Iya betul Bang. Kalian kan banyak saudara ya Bang. Ya. Oh iya Bang, boleh buat salam-salam Bang yang di Tangerang, buat rekan-rekan yang dulu gitu mungkin. Oke, buat rekan-rekan yang ada di Jabodetabek, maaf nggak disebut satu-satu, tetap semangat, tetap loyal, tetap semangat buat berjuang di jalanan, dan tetap hati-hati, ingat keluarga menunggu kita di rumah, dan jadilah ojol yang sejati. Aneh pribadi berawal di Jakarta, ya sedikit-sedikit mengalami manis pahitnya menjadi ojol di Jabodetabek, mulai dari trek pendek sampai trek Jabodetabek. Setiap hari saya pribadi lalui. Ingat aja, keluarga kita di rumah, jangan gerasak gerusuk, jangan buru-buru pakai motor, yang utama motor, jangan selap-selip gak jelas, safety, dan tetap ikuti aturan yang ada. Oke, jadi pokok utamanya yang pertama pengendara safety ya. Oke, siap. Ini Bang, teman terdekat waktu Abang di Tangerang jadi CS nih. CS banget nih Bang di Tangerang. Dari susah mau duka itu babarengan terus Bang, ibaratnya susah senang babarengan. Siapa Bang? Coba sambil salam-salaman, ucapan terima kasih Paling pengalamannya. Kalau susah senang sampai saya mengalami, karena saya pribadi jujur tidak betah satu rumah dengan namanya keluarga. Bukan berarti tidak, karena apa ya, saya ingin mandiri, pengen mandiri dari dulu juga, pengen belajar mandiri. Ya, saya sama rekan orang Singapura juga. Dulu masih orang Tasik Bang. Masih orang Tasik. Siapa Bang? Namanya Kang Sono. Oke, Kang Sono, halo Kang Sono nih, jam bibitik yang sang di BCGSBC nih Bang. Ada di sini Bang. Dia sekarang dia sama. Pertama dia satu kerjaan, satu kantor, cuman saya keluar karena saya pengen ke ojol. Nah, terus dia juga ikut, dan kita melaluinya sampai punya uang. Itu waktu dulu saya udah jadi ojol, dia masih kerja, 20.000 kita bagi 2 untuk makan. Jadi buat rambangnya meuli samu sakepe babarengan gitu Bang ya. Berhasil. Bang siapa? Bang Sono. Bang Sono. Ini ada salam nih dari Ujang Teteo. Kalau di sini terkenalnya Ujang Teteo, bukan Ujang Bibilitik. Kalau di sini Ujang Teteo. Ya, manis pahitnya lah di ojol. Ya alhamdulillah saya juga masuk Lowoijo, terus ya saya dimasukin salah satu aliansi lah
perjuangan di Jakarta, dan saya bukannya ingin ikut ya, tapi dibawa-bawa terus ya. Lama-kelama harus tahu aliansi ini, perjuangan ini arahnya kemana. Dan saya juga ditugaskan sebagai dengan rekan saya di komunitas Mangga Besar 13 ya, dengan Bang Danu kalau nggak salah. Kita halo Bang Danu, salam Bang Danu, salam ya, salam sehat selalu Bang Danu. Megang daerah Taman Sari lah. Kita koordinasi kalau ada kita, termasuk saya itu di komunitas Lowijo itu ditugaskan sebagai URC. Oh URC ya, oke URC Bang ya. URC, dan itu mencakup laka lantas ataupun hal-hal yang bersifatnya merugikan ojol ya. Kita bukan kita jagoan, cuman kita membantu rekan-rekan kita yang kesulitan maupun itu kesulitan dari hukum ataupun kesulitan dari materi. Kita gimana caranya, cuman kalau ada ojol yang tanda kutip ya oknum yang melanggar hukum ya, kita yang serahkan kepada kepolisian, atau kita juga sering diundang untuk kelancaran acara, seperti ada kalau kepolisian ada acara untuk ke masyarakat ya, kita dilibatkan lah, intinya seperti itu. Karena kita ingin lebih dekat dengan masyarakat, karena ojol itu kan salah satu dulu ya, sampai sekarang juga sih masih pelayanan ke masyarakat yang paling tercepat gitu kan. Emang sekarang gitu kan. Cuman ojol dulu tahun saya awal-awal 2017 itu sampai sama sekarang beda jauh. Karena dulu ojol itu benar-benar ojek online itu benar-benar untuk mencari nafkah, fokus. Untuk sekarang ya paling kalau saya pribadi ya kebanyakan teman-teman dari kota Tasik juga maupun luar kota menjadi sampingan, dikarenakan tidak seperti dulu. Makanya banyaklah rekan-rekan saya yang sekarang buka usaha Banting setir Bang. Nah, banting setir lebih baik lah di ojol itu kalau bisa menjadi sampingan. Kalau ada pekerjaan lain lebih baik menjadi sampingan. Karena ya yang penting tanda kutip jangan menghina salah satu aplikasi, tapi kita jalani. Lebih baik bersyukur meskipun gak ada kerjaan, ojol aja jalani, insya Allah ada jalannya. Oke, siap Bang. Berikutnya Bang, ini kan Abang masuk komunitas ya, dari URC bagian URC ya Bang. Ya. URC. Nah Bang, yang mau saya tanyakan, pengertian komunitas itu Bang di mata Abang itu seperti apa sih? Pengertian komunitas itu? Menurut saya sih komunitas itu bagi saya sendiri adalah keluarga kedua ya, selain keluarga di rumah. Karena saya sendiri awal itu masuk komunitas itu karena ingin memperluas persaudaraan. Karena kan kita hidup di jalan itu nggak ada orang yang jago lah istilahnya. Meskipun jago berantem atau jago apa, tetap namanya di jalan hukumnya dua, ditabrak sama nabrak gitu kan. Nah makanya saya dari situ masuk komunitas, belajar apa sih artinya komunitas, dengan dinikmati di jalannya. Oh ini ternyata komunitas itu memperluas kita banyak saudara, dan lebih kita tahu karakter sih semua orang. Karena di komunitasnya dulu mulai dari di Lowijo ya, dulu bukan orang Sunda aja, tapi mungkin sebatnya ada orang seberang, Sumatera, Kalimantan, dan paling jauh teman itu dulu orang Papua yang tinggal di Jakarta. Jadi ya disebut komunitas itu, kita apakah ingin memajukan komunitas apa cuman bernaung? Kalau kita cuman bernaung di komunitas salah. Salahnya ya yang lain berkarya, kita masa enggak. Tapi kita harus memajukan komunitas itu ke jalan yang positif. Jadi menurut Abang komunitas itu adalah keluarga kedua kita di jalanan gitu. Iya. Jadi di komunitas itu ya Bang banyak keluarga, benar-benar keluarga Bang ya, mengerti kita di saat kita susah maupun senang, kita bareng-bareng di komunitas. Iya gitu yang saya rasain juga.
Terus bang selanjutnya, abang kan bagian URC ya? Iya. Bagian URC di komunitasnya. Nah ini bang, pengertian URC itu pengertian URC sendiri itu singkatan kan bang ya? Iya. Pengertian URC itu apa sih bang? Kalau setahu saya sih unit reaksi cepat. Unit reaksi cepat itu bang ya. Dalam arti mungkin ya karena kan beda kepala, beda pemikiran. Bukan beda kepala, beda pemikiran. Beda kepala, beda pemikiran, benar dong. Iya kan? Iya, Nah, betul. jadi kalau saya sih dulu nggak bisa, artinya cuman dimasukin ya namanya URC itu harus punya link ya, punya link rekan lah istilahnya, rekan mungkin untuk skala kecilnya dulu lah. Kalau dulu sih saya kan tiap BC itu punya masuk aliansi itu punya namanya per kecamatan, harus punya koordinasi per kecamatan, kesananya lagi per desa ataupun per komunitas dan per BC ataupun shelter. Nah di situ saya memberanikan diri bikin grup lah, grup lintasan, dan saya mendalami sendiri sampai tengah malam lah, waktunya tidur kita masih koordinasi karena ingin mempunyai link mulai dari skala Jakarta, Bogor, Tangerang dan selainnya sampai luar kota ataupun luar pulau. Ya ternyata saya ketemu rekan-rekan ojol Nusantara itu di grup. Ya betul bang, soalnya kan saya jadi informasi dari luaran misalnya Jabodetabek, Jakarta Utara mencakup seluruh luar kota lah, informasi meskipun kita tidak langsung datang ke lokasi tersebut, tapi berita itu udah nyampe langsung bang ke ojol, jadi menyebar gitu bang. Itulah, jadi ada komunitas itu penting banget bang, informasi yang tidak tahu, informasi penting, informasi laka, segala informasi lah bang yang mencakup di jalanan itu langsung tahu bang lewat komunitas itu. Jadi misalnya komunitas ini di UP, mesti di UP disebarkan ya bang. Jadi tahu semua komunitas itu, wah kejadian ini, berita-berita ditahu. Nah, jadi bang ini pengalaman abang jadi UFC itu paling jauh mendampingi ambulan sampai mana bang? kalau untuk di Jakarta sendiri ya Paling jauh ini paling bang. jauh ya. Makanya kan saya dulu ya saya belum, yang tadi kan apa artinya menurut saya kan URC, saya tuh belum berani, awal-awal belum berani ngawal ambulan, belum berani datang ke lokasi, ya maaf dalam kutip dulu masih zona merah kan, belum berani, dan belum berani kalau ada laka, belum berani ke depan untuk ikut memberesi lah istilahnya, belum berani karena kan saya otodidak, saya tidak ada yang mengajarkan dulu, masih otodidak. Nah lama-lama karena punya link yang mungkin lebih paham dari saya, ya saya belajar, dan alhamdulillah saya juga pernah dibimbing lah sama salah satu angkatan dari TNI Polri yang mau bisa URC, yang bisa secara benar ya, mulai dari laka lantas, mulai dari pengawalan itu kita Jadi ikut ikut ngebimbing, ikut inilah training lah kalau itunya. Kalau misalnya pengawalan itu mau udah ada tugasnya dari pihak berwajib. Ini cuman kita ngebimbing aja gitu, membantu jalan supaya lancar. gitu. Nah, kita 2 hari ikut bimbingan dari TNI Polri, dan ya kan namanya laka itu jangan gegabah istilahnya, ada SOP-nya, karena kalau lakanya meninggal menghalangi jalan yang sebelahnya lagi, boleh kita beresin. Kalau berani ya kita pindahkan sedikit lah. Kalau nggak berani ya kita halangin korban itu, maupun korban yang laka ataupun korban meninggal di tempat, kita halangin dengan motor kita ataupun dengan yang ada lah istilahnya gitu. Tapi juga tetap jaga
menaati rambu-rambu Ah, ya. tetap. Jadi kita harus hati juga menghormati pengendara lain ya Bang ya. Iya benar, seperti itulah ya. Lama-lama saya ditugaskan di WRC juga. Waktu di komunitas itu saya banyak lah jadi ikut pengawalan. Nah, pengawalan yang paling jauh itu dari Jakarta ke Tangerang Selatan, sama dari Tangerang sampai Bekasi. Kalau untuk Jabodetabek Lumayan jauh ya Bang. Kalau untuk di Tasikmalaya ini tersendiri, awalnya saya ke Tasik itu sama rekan kita. Nah, itu bahasa selanjutnya. Tahan dulu Bang, tahan dulu, Siap. jangan terburu. Mau kemana Bang? Apa di rumah belum nyamuk? Apa di rumah belum ada beras? Apa di rumah udah ngotek suruh pulang? Enggak, selalu. Gini Bang, soal nama ya Bang, Abang kan terkenalnya Ujang Bibilitik nih. Ujang Bibilitik ini rekomendasi dari teman atau landian atau ada kejadian tertentu sehingga nama Bibilitik itu disepakkan ke nama Ujang. Dari mana itu, Mbak? Nama itu dulu nama Bibilitik itu sebelum jadi ojol udah nama. Itu ya maaf ya. Saya kan maaf ya. Saya itu suka joget lah, nyawer lah istilahnya. Waktu masih belum nikah, ada salah satu supporter lah, Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut ternyata. Saya sebagai ketua di salah Wah, satu ketua dangdut, Bang, ketua joget. supporter, Supporter. diundang untuk menghadiri ulang tahunnya di Kota Tasik tuh. Dulu masih umur 23 25 lah kalau nggak salah. Nah, sana saya ketemu dengan artis dangdut dan saya nyawer terus ngobrol sampai di belakang panggung dan dinamain lah sama artis dangdut itu Bibilitik. Karena pekerjaan saya ya apa adanya ya. Saya mau kerjanya apa adanya, yang penting dikereyem nikreh. Insya Allah ada hasilnya. Nah, disitulah dia mulai bilang ke rekan-rekan di supporter itu Bibilitik, namanya tercetuslah nama Jang Bibilitik. Oh gitu cerita. Oh berarti panjang juga ceritanya ya. Pengalamannya pertama dari ojol sampai sekarang ya, Bang. Jadi seru-seru banget ya, Bang. Nah gini Bang, pengalaman dari ojol nih Bang. Pengalaman maksudnya bukan terindah sih, pengalaman yang paling unik pertama di ojol itu gimana Bang? Pengalaman apa gitu? Entah pengalaman dapat order kah, entah pengalaman dapat jodoh kah, entah pengalaman di cancel kah. Itu pengalaman yang paling unik di ojol itu Bang, pernah ngalamin hal yang kayak gimana? Pengalaman yang paling unik nggak ada lagi Bang. Waktu itu Grab ya, saya bilang unik banget. Di Grab saya dulu kan belum pakai Matic. Awal-awal tuh sebulan nggak pakai Matic, masih pakai motorsport. Saya mendapatkan GoFood itu makanan. Iya, GoFood makanan dong. Maksudnya makanan sayur-sayuran lah istilahnya. Istilahnya belanja GoFood tapi beli sayur-sayuran. Nah saya bilang kan, Bang ini motorsport ya, Kak. Nah, bilang, maaf ya saya cancel. Nah di cancel, udah terus masuk terus ke saya. Mungkin saya geram dan dia juga masuknya ke saya mulu. Orderannya. Saya mati aplikasi nggak masuk ke orang lain. Ternyata si CS itu nelpon, Bang bawa aja sama abang karena saya nggak masuk. Ya udah, saya bawa itu. Ya saya ngomong dong motor saya gini, sport. Kalau tumpah gimana, gitu kan? Ya ternyata nggak tahu gimana. Ya itu rezeki mungkin. Tadinya dia beli satu, jadi beli dua. Dan saya hati-hati banget dulu tuh di belakang Citraland dan Tangerang. Jakarta Barat. Grogol. Kalau yang daerah Grogol tahulah Citraland gitu kan. Nah, ngantarnya itu ke Duri Kepa ke belakangnya. Dan saat itu tuh masih jalanan sore macet kan, pulang kerja. Alhamdulillahnya nggak tumpah dan yang satunya itu dikasih saya dan si CS itu ngajak makan bareng di rumahnya. Itu yang paling unik.
Dan itu saya pribadi deg-degan juga karena si Ces ini bersuami, ngajak makan di rumah kan, namanya kita datang datang dari kampung lah istilahnya, dari Tasik ke luar kota itu bukan untuk mencari musuh ataupun mencari apa, kita mencari rezeki, mencari saudara kan. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang menjadi keluarga. Jadi Itu yang paling unik banyak manfaatnya ya bang. Jadi baju ini jadi ojol ya. Jadi banyak cerita-cerita yang mungkin gak pernah dialami jadi pekerja biasa. Gitu. Mungkin karena basicnya saya dulu itu adalah sebagai di Jakarta sebagai kurir dan teknisi printer juga. Jadi di jalanan itu mungkin ya alhamdulillah lah, di jalan yang tadi kita merasa jago, ada yang lebih jago, kita merasa benar, ada yang lebih benar. Jadi baik-baiklah di jalan mah gitu ya. Tapi intinya bang, di atas langit masih ada langit. Nah itu ya. Nah selanjutnya bang, ini kan abang pindah ke Tasik ya. Nah pengalaman abang pindah mojol ke Tasik berarti abang lepas komoditas dari Tangerang ya bang? Jakarta ke Tasik. Nah pengalaman abang pas waktu ngebit di Tasik itu gimana sih keadaan pertama abang pas turun ke Tasik, keadaan online di Tasik bang? Gimana bang? Pas Untuk pertama tahun berapa tuh bang? Pas Tahun waktu berapa pindah ya? ke Tasik? Tahun 2019 apa 2019 apa ya, berapa ya, itu dulu sih belum ngebit, cuman masih soan lah. Namanya jadi ojol itu ada, kalau pulang kampung itu pengen dong Silaturahmi ya bang? silaturahim BC. dan memperkenalkan BC kita yang ada di Jakarta ke orang Tasik kan. Nah saya pulang keliling ke tiap BC dan di sekeliling itu dan kita ketemu dengan rekan-rekan GSBC. Ya, pertama ketemu bang sama siapa? Pertama ketemu itu kita japrian dengan saudara kita dari Jawara, Bang Indra. Oh baik. Halo Bang Indra, salam Bang Indra, sehat selalu bang ya. Nah terus sama Bang Indra dikenalin sama Kang Ade Billy, Billy Siliwangi. Nah, salam Bang Ade Billy, sehat selalu ya. nah dari situ tuh kenal dengan Pak Yanus, Oh, Pak iya. Nurman di Simpang 5. Iya, Nah betul, dari betul. situ kan saya terus main serak dan kita apa ya, ngobrol keadaan mulai sharing ya? Sharing mulai dari orderan, situasi driver dengan driver, dan saya mengejutkan awalnya Tasik itu ojol bagi saya mengejutkannya jauh bedanya dengan di sana lah istilahnya. Dulu sih di sini pas saya kesini itu mungkin karena awal belum ada namanya URC, setahu saya gitu kan. Nah dari situlah kita sharing dan saya juga masuk ke GSBC dan saya ditunjuk sebagai ketua URC dulu di GSBC. Waktu itu masih Pak Nurman sebagai ketua dan saya ditunjuk untuk apa ya, bukan mengajari tapi belajar bareng-bareng dalam URC ya setahu saya. Dan alhamdulillah manispek juga di Tasik dengan apa ya, kultur dulu di Jabodetabek seperti apa, pas pulang ke kampung sendiri dan saya juga suruh ngojek di Tasik, banyak ketipu sama rekan-rekan ojol. Kenapa? Saya kan nggak tahu daerah Tasik ya, meskipun orang Tasik, karena kalau pulang dari dulu pulang ke Tasik juga jarang main ke kota karena saya rumah di kabupaten. Mau ke Perum mana ya lupa lagi, tuh harus diputerin dulu sama rekan-rekan, dijailin lah istilahnya kan. Ya kalau mungkin ospek apa gimana gitu kan, harusnya dari Simpang 5 menuju Bojong itu lurus tinggal belok, ini harus muter dulu ke Masjid Agung ya, seperti itulah. Karena ya rekan-rekan biar saya tahu mungkin kan di sisi lain hikmahnya itu, di sisi lainnya ya kesal juga, namanya juga manusia. Tapi ya alhamdulillah karena dijarin itu saya tahu daerah Tasik sampai sekarang. Ya itu abang, uniknya Tasik itu orang-orangnya bersahabat, saling membantu dan asik. Ya emang sih orang Tasik, saya bilang ini dulu juga, kalau
udah ngomong kan dulu ya. Ya. Tasik itu unik, orang-orangnya unik. Uniknya dalam arti, dan banyak kan rekan-rekan saya yang di Jakarta main ke BC, Tasik itu bener-bener unik kan. Nah, jadi ojol Tasik itu salah satu ojol yang paling saya tahu nih, ojolnya paling unik dan solidaritas benar banget. Solidaritas tanpa batas, emang Tasik Benar. benar solidaritas tanpa batas, jadi saling gitu. ya. Makanya Tasik itu kota, ya bilangnya kota nggak terlalu besar, kota kecil, komunitasnya itu dulu hampir 50-an kurang lebih ya, karena masing-masing punya tongkrongan, masing-masing punya misi, masing-masing punya jalannya lah istilahnya. Tapi tetap satu, Pak. Tetap satu, alhamdulillah. Dan saya juga pernah dengan GSBC dan Lintas Ojol Tasik Bersatu membuat vendor dan acara di Tajil di alun-alun kota Tasik, alhamdulillah. Dan itu bukti bahwa saya pribadi ingin mengenal ojol-ojol di Tasikmalaya lebih dekat. Ini Bang, sekarang mau nanya Bang, harapan buat ojol-ojol di Tasik untuk itu harapan apa, tetap semangat atau gimana lah, harapannya gimana Bang tentang ojol di Tasik, harapannya? Mungkin harapan saya sih ya tetap semangat, tetap menjadi ojek online yang taat aturan, ya aturan hukum, aturan agama, dan aturan yang ada di aplikasi. Dikarenakan di semakin kesini aturan aplikasi itu semakin gimana ya, menekan kita lah intinya. Cuman kan hal yang tadi, tetap bersyukur, jalanin, jangan menjadi orang yang munafik. Dalam arti menjelekan salah satu aplikasi, tapi yang dijelekan kamu jalani. Lebih baik nikmati, syukuri, pasti ada jalan. Nah Bang, tentang nama nih Bang di Tasik, tentang nama Abang, Ujang Teteo. Nah, keingatan. Pasti udah familiar ya kalau sama Ujang Teteo, nama Ujang Teteo pasti udah familiar. Pasti udah tau lah, udah kenal banget sama ini nih. Itu asal usulnya, ceritanya bisa dapat nama Ujang Teteo. Itu gimana Bang ceritanya? Nama kok banyak banget ya Bang, Ujang Teteo apa gitu. Nah itu untuk Ujang Teteo sih itu udah pindah ke Tasik. Sebenarnya sih kalau koordinasi kan namanya koordinasi dulu saling pengawalan ataupun ada laka kan beda-beda nih. Contohnya kalau lagi jadi menyampaikannya. Nah, di belakangnya contohnya seperti gini. Ya dimonitor kembali buat. Oke Bang, udah. Coba contohin Bang yang tegas, yang eksklusif. Coba Bang. Ini contoh kalau Ya, ini ada contohnya gitu. laka ya. Kenapa Ujang Teteo terterap dalam namanya, coba Bang. Kalau contoh ini ada laka di Jalan Hajat ya. Ya. Saya lagi melintas, ada laka. Karena saya butuh bantuan ya, contohnya seperti ini. Ya, dimonitor kembali buat lintas GSBC Tasikmalaya. Tolong yang terdekat dari Jalan Hajat merapat karena ada laka lantas motor tunggal. Dimonitor Teteo. Oh gitu, jadi ada Teteo-nya gitu. Nah, Dimonitor kembali buat rekan-rekan GSBC Tasikmalaya. Ini di sini ada kecelakaan lantas tolong yang mendekat merapat. Dimonitor Ujang Teteo gitu. nah, di belakangnya ada Teteo. Nah, padahal di luaran sana ada yang bilang Teteo kan. Nah, cuman pindah ke Tasik karena mungkin di URC ataupun di GSBC sendiri ya. Iya. Pakai Teteo lah. Nah, rekan-rekan bilang Ujang Teteo. Mungkin karena banyak nama Ujang, ini juga Ujang namanya gitu. Jadi saya juga Ujang. Ada apa namanya ya? Ada ciri khas masing-masing kan. Tapi ada untungnya Bang. Biarpun kita udah kakek-kakek tetap disebutnya Ujang. Iya, sampai kakek-kakek Ujang. Kesannya muda. Ya. Nah, jadi gitu Bang. Jadi terima kasih ya Bang atas informasi pengalamannya. Mudah-mudahan kita dapat ambil kebaikannya dari pengalaman-pengalaman Abang. Jadi mobil terus kayak gimana gitu. Safety yang utama, harus safety. Patuhi lalu lintas,
Dan ingat jangan menerobos lampu merah itu. Mungkin ini apa ya, jangan sama ojol lah intinya gitu kan. Tetap dari awal dari dulu gitu kan, dari rekan-rekan yang udah awal ojol, saya tetap dibilangin hati-hati, waspada, ingat, yang utama ingat keluarga di rumah menunggu kita, jangan gerabak gerubuk, jangan ngebut-ngebut. Kalau badan udah capek, meskipun pendapatan kita kurang, lebih baik istirahat dan jelaskan ke keluarga, daripada kita di jalanan gerabak gerubuk udah capek dipaksain kita ada apa-apa di jalan. Ingat, aplikasi belum tentu, kalau kita ada apa-apa belum tentu 100% membantu kita. Tetap komunitas. Oke. Baik Bang, beri motivasi atau kata-kata mutiara ya Bang. Soalnya saya baca dari status Abang itu kata-kata membangun dan kata-kata mutiara yang sangat amazing. Nah, sekarang saya minta buat motivasi buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat ojol se-Nusantara dan khususnya bagi Jawa Barat. Berikan motivasi yang membangun dari Abang untuk rekan-rekan kita semuanya yang masih mengojol. Motivasi yang membangun Bang. Cepat. Mungkin motivasinya ya tetap semangat. Kembali lagi, tetap semangat. Syukuri, nikmati, jalani. Oke, gitu. Syukuri, nikmati, jalani. Pasti ada jalan, gitu kan. Dan saya minta doanya buat rekan-rekan untuk para pejuang ojol yang lagi berjuang mulai dari Tasikmalaya sendiri, mungkin ya sebutkan portal lagi berjuang untuk kita juga, untuk di luar kota juga banyak yang berpihak kepada kita. Doakan semoga hak-hak kita kembali lagi seperti dulu. Amin. Aneh pribadi udah bilang ke rekan-rekan, ketum GSBC sendiri adalah salah satu ketum di portal juga, udah ngomong mudah-mudahan para pejuang ojol itu sukses. Amin. Dan memihak ke kita, dan pemerintah juga mengabulkan apa yang kita inginkan, karena saya pribadi pengen ojol seperti dulu. Oke. Bisa sejahtera. Amin. Bisa pulang tiap hari, nggak ngalong. Dulu nggak ada ngalong, cukup dari habis sholat subuh jam 8 udah di rumah. Sekarang kan tahu sendirilah. Makanya, dan ini buat CS yang pakai ojol. Ya, ucapan terima kasih Bang buat saya. Terima kasih juga buat CS yang baik-baik. Terus buat CS yang kalau ada kesalahan dari ojol, tapi kesalahannya itu maupun dari put ya, terutama put yang salah ngasih makanan, jangan komen ke driver. Driver hanya menjalankan apa yang kalian minta. Nah gitu. Dan itu lagi buat ojol, tetap semangat. Oke, siap. Tetap semangat. Oke Bang, segitu saja Bang ya podcast hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa kita ambil, dan terima kasih juga untuk waktunya Bang Ujang Tetel. Ujang Tetel udah hadir di podcastnya TV GSBC. Mudah-mudahan perojolan semakin meningkat. Amin. Dan bisa apa ya Bang? Bisa ngasih penghasilan yang benar-benar bisa kita bawa pulang ke rumah. Dan mudah-mudahan para CS semuanya tetap mengorder ojol ya, karena itu sumber penghasilan. Ya, lupa, maaf. Apa? Terima kasih juga buat aplikasi ya, itu maupun Grab, Gojek, Maxim, ataupun Gotas, ataupun yang lainnya. Saya hadir di GSBC ini karena kalian. Dan kalian harus kembali. Kalian bisa besar karena kami semua ojol yang ada di Indonesia. Siapa? Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan, dan bunyikan loncengnya supaya channel ini makin berkembang dan supaya saya makin bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, segitu saja ya untuk rekan-rekan semuanya yang lagi pada ngebit. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya dan digacorkan orderannya.
dan dimudahkan rezekinya, sehat selalu buat kalian. GSBC Juara. beda lembur jadi dulur, sing alakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya bang. Siap. Sehat Bro, selalu. martabak tutung.